Brosis, kita ada sama-sama lagi dengan orang punya aktivis dari Kota Mobagu ini, namanya Yunita Kawahe, Ketua Cabang GMKI Kota Mobagu. Nah, kemarin orang pernah podcast, ada tanya dia punya keseharian, dan malam ini orang baku dapat lagi di podcast, orang ada mau bahas satu materi mengenai manajemen organisasi, dan ini nanti orang akan gali berkaitan dengan Nita punya sepak terjang sebagai Aduh, ketua GMKI cabang Kota Mobagu meskipun baru berapa bulan Kang, dari Agustus 4 ya, iya, boleh 4. 5. Bulan, oh 5 bulan. Oke, Nita, eh, di GMKI itu kan ada sidang pleno, so sidang pleno ini, Ya, Kak? so sidang pleno, Iya, pleno 1 baru. sidang pleno satu, so berarti sudah ada program Program Kang, kerja. Sudah. so ada program tuh kemarin kan Hmm. orang waktu di podcast ada beberapa program yang kita suka kasih tahu untuk yang so jalan ya, pada cabang, diskusi cabang, dan kegiatan lain. Apa target dan goalnya Nita sebenarnya sebagai ketua cabang tuh pasti ada target dan ada goal. Dari Nita pribadi dulu, baru kemudian secara kolektif kolegial sebagai badan pengurus cabang. Hmm, Hmm. ya, terima kasih Kak Ketua, dan tentunya tentunya em, ketika saya dipercayakan menjadi ketua cabang, pasti saya ingin setiap program kerja itu dapat terlaksana dengan baik semuanya, dan Tuh, tentunya pakai bahasa mana ada Jo, enggak apa-apa. oh iya, Manin tahu Oh, terus lanjut. bahasa Mongondo cuma. Jadi kalau ada au-au ya nggak apa-apa toh Kak. Gitu. Iya, Nah jadi oke. Kak, eh apa terus so lagi banyak Lanjut. pikiran. Aduh, banyak pikiran. Iya. Dengan yang ada tuh yang Lu- jadi inga-inga. Jadi begitu no. Oke. Oke, ya Kak. Jadi tentunya sebagai ketua GMKI, tentunya yang kita harapkan ke depannya, ini GMKI ini yang di Kota Mobagu ini semakin banyak orang kenal. Karena ini GMKI kan ini sempat vakum lama, kemudian dipimpin oleh Kak Riko dan Nita. Jadi maksudnya Hmm. orang belum tahu ini GMKI, makanya Nita ada bilang tuh Pak Adik lalu kasih sedikit-sedikit tentang yang kegiatan itu. Karena Mm-mm. jangan langsung saya kaget karena orang pun belum belum pernah belum tahu juga Oke. kan di Kota Mobagu kan belum lama juga ada masuk, dan bukan orang itu, bukan mereka juga kan Kak, seperti Mm-mm. itu. Nah, ya kalau berbicara tentang untuk mahasiswa ya pasti orang pemikiran itu beda-beda seperti itu Kak. Tapi kita berharap orang semua di GMK itu tetap bersama, tetap bersatu, Mm-mm. menciptakan kader-kader yang baik. Nah, kita goals untuk GMKI, semoga ada kader lah setelah kita yang bisa melihat ini GMKI ini Kak. Maksudnya memang kader dari apa universitas juga yang ada di kota begitu. Kan kebanyakan dari GMKI yang ada di Tondano, Manado di dalamnya. Yang ketua cabangnya Tondano sih paling banyak, hampir Oke. setiap generasinya GMKI Tondano. Tuh jadi Kak, tidak ada real dari bukan tidak ada real, tidak ada yang dari anak kampus. Harusnya kan kalau berbicara kata GMKI, harusnya masih di kampus tuh Kak, begitu. Yang jadi anggota ini dorang so bukan mahasiswa dan Iya so Kak, ada sarjana. yang iya, ada yang belum mahasiswa. Makanya dorang di mahasiswa ini belum terlalu terlatih. Rupa kita dengan tape sekcap doso kerja. Nah, Kak, jadi kemudian hanya beberapa yang mereka masih mahasiswa. Maksudnya
kita kan tuh bukan mau bilang nih mau dari cabang ini enggak, tapi tak suka tak inginkan orang memang pure masih mahasiswa begitu Kak. Maksudnya dari kalau rupa di sini kan ada kampus, ada UDK, ada STI, maksudnya bisa mereka lah ke depannya karena ya nggak harus dari cabang di luar kan begitu Kak. Maksudnya keinginan kita dan seperti itu karena kita rasa mereka itu juga pantas untuk memimpin begitu. Pasti bisa lah begitu Kak. Karena tidak ada pure dari Kota Mobagu. Seperti itu. Memang Seperti itu sih dia Kak. punya persoalan dalam organisasi itu, Hmm. apalagi organisasi kayak GMKI, kalau ndak ada anggota, ini agak membuat pincang organisasi. Makanya perlu memang ada program-program yang membuat banyak orang dalam hal ini mahasiswa untuk dapat ikut serta mengambil bagian dalam pergerakan arah-arakan di GMKI sendiri atau di organisasi. Tapi orang mencoba untuk berbicara secara luas, cuma orang kupas dari apa yang terjadi di GMKI Kota Mobagu ya, Nita dan Nita punya teman-teman PPC. Memang untuk dapat apa namanya, untuk dapat mencapai orang punya target dan goal itu tidak mudah karena harus Hmm. ada kerjasama antar badan pengurus cabang. Selain itu sebagai pemimpin juga orang tentu harus punya visi, Hmm. orang punya apa namanya, goal secara pribadi dan juga target secara pribadi apa yang akan orang capai saat orang melakukan program, dan Hmm. kemudian di akhir nanti apa yang akan orang capai. Hmm. Nah, Kak kasih contoh misalnya dulu waktu eh, Kak kan jadi ketua GMKI ini sebenarnya so senior juga tuh, Bukan so so iya iya senior. betul. Ya tuh Heeh, iya sebenarnya iya. bukan Kak punya waktu untuk jadi ketua cabang karena Kak Hmm. waktu itu so lewat. Kak kan Hmm. selesai berGMKI secara aktif ya, secara aktif sebagai anggota biasa itu tahun 2012. Itu BPC terakhir, tahun 2002, iya tahun 2012 itu BPC terakhir. Lalu kemudian di GMK Tornado sendiri kan 2012 terjadi karena sudah lewat memang dia punya konvercap, akhirnya dia punya pelantikan badan pengurus cabang yang baru sesudah Kak P zaman itu. Kak waktu itu kan terakhir ketua bidang PKK Pendidikan Kader dan Kerohanian. 2013 baru kemudian dilantik badan pengurus cabang baru sampai 2015. Nah, lalu kemudian terjadilah kevakuman. Hmm. Aku lupa ya, 2012 atau 2013, pokoknya sampai 2015 itu terjadi kevakuman. Maka di situ Korwil waktu itu Korwil Hmm. Berry dan beberapa senior datang ke Kak untuk minta supaya Kak jadi ketua cabang. Meskipun sebenarnya Kak waktu itu menolak, bukan karena Iya. Kak tidak lagi Hmm. mencintai GMKI, bukan, Hmm. tapi atau tidak mau lagi melihat GMKI, tapi Kak tahu diri itu karena Kak waktu itu so Hmm. senior, Iya iya iya. baru kemudian Coba dua kali. iyo, Kak Hmm. juga kan terjun di pelayanan misi waktu itu toh. Nah, lalu beberapa kali Korwil datang dan beberapa senior juga datang. Akhirnya Kak merenung dan sebelum Kak jadi ketua cabang, sorry, Kak waktu itu kan bergumul dulu tuh mau terima tawaran ini atau enggak. Lalu kemudian Kak pikirkan apa sih yang jadi Kak punya apa dan Kak punya motivasi untuk terima ini. Kalau Kak jadi nanti ketua cabang, apa yang akan Kak kerjakan? Ya memang Kak tuh ya, orang nggak bisa pungkiri ya, jabatan ketua cabang di GMKI ini kan kalau dalam tataran organisasi itu DP bergaining, DP nilai tawar itu besar sekali. Kan nggak tahu di Kota Mobagu, tapi sepanjang Kak ber-GMKI, itu Kak dapat melihat bagaimana orang itu dapat berelasi dan berinteraksi dengan pejabat-pejabat, bukan hanya kelas-kelas bupati, tapi sampai kelas gubernur, bahkan sampai kelas menteri. Orang bisa berinteraksi dan punya relasi yang eh, bukan baik memang, tapi paling tidak ada relasi, no? Ada kesempatan untuk berdiskusi, bertemu dengan orang, toh.
Nah, lalu kemudian Kak ambil goal dan target. Kak punya target waktu itu adalah Kak harus ciptakan kader, ambil kader dari Unima waktu itu toh. Baru kemudian tujuannya adalah bagaimana menghidupkan kembali GMK itu Nano yang waktu itu vakum. Nah, itu kenapa Kak undang Nita kemari, meskipun orang memang mau diskusi mengenai dinamika yang terjadi di GMK ikut Tangguh Bagu. Tapi mudah-mudahan tuh terampi diskusi ini bisa bisa apa ya? Jadi suplemen panita untuk bagaimana kemudian ke depan menjalankan roda organisasi ini atau memimpin badan pengurus cabang di GMK itu Nano ini supaya dapat mencapai goal. Jangan sampai orang hanya berorganisasi kok nyanda tahu orang goal apa, orang target itu apa. Kalau orang nggak tahu DP target apa, tujuannya apa, ya sudah orang nggak bisa melakukan apa-apa. Atau kalau orang melakukan program, maka program itu hanya asal dilakukan, hanya asal jadi, ya tahu. Nah, kalau begitu Nita fokus untuk supaya GMKI Kota Mobagu ini dia berkembang itu apa? GMKI ini bisa berkembang mungkin doa Kak. Nggak kata Kak. Maksudnya em, bagaimana yang mau jelaskan? Mungkin agak berbeda begitu dengan cabang-cabang yang lain. Nita kasih contoh kan misalnya cabang Tondano. Tuh apa? Tuh maksudnya yang beberapa kader dari waktu Kak ketua kan yang yang pengurus-pengurusnya itu kan masih mahasiswa semua. Dan orang kan itu memang berkiprah dalam organisasi. Toh UPK, organisasi apapun itu memang di saat zaman Pak Andi itu. Begitu juga dengan cabang yang lain, mereka sudah itu dari komisariat, sudah biasa. Itulah Kak bisa dikatakan. Nah, iya berbeda dengan GMKI Kota Mobagu begitu. Orang itu mungkin sebiasa berorganisasi di kampus, tapi kan maksudnya bagaimana nih tak mau jelaskan, agak ada sedikit perbedaan begitu. Maksudnya mereka belum mengenal terkait dengan ini GMK ini begitu. Maksudnya itu sih Kak, nggak bisa paham loh nih tak ada maksud. Maksudnya agak itu apalagi orang di sini kan em, minoritas ya Kak. Iya, jadi maksudnya em, belum mereka belum terlalu tahu keberadaan GMKI ini. Ya, misalnya anggota dewan. Maksudnya orang juga di kota sini agak bukan agak sulit sih, tapi tidak sampai senior itu Kak eh, ada beberapa senior yang di komisioner, tapi untuk mau bilang di tatanan eh, misalnya DPRD atau apapun secara luas itu tidak ada. Jadi maksudnya untuk untuk GMKI ini sendiri tentunya kita lebih bangun relasi dengan teman-teman HMI untuk saat ini, teman-teman HMI, teman-teman PMII yang Cipayung Plus, kita membuka relasi dengan dorang, berkoordinasi dan sebagainya supaya juga ke depannya mereka bisa lihat bahwa GMKI ini ada di Kota Mobagu loh, seperti itu. Jadi saling baku jaga, saling apa Kak mau dikatakan, bisa saling baku jaga Sinergi, Kak, ya. bersinergi. Iya, bersinergi untuk membangun daerah tercinta Kota Kota Mobagu. Nah, untuk goal secara pribadi, mungkin untuk saat ini kita belum terfikirkan. Maksudnya belum kita paham apa yang Kak Andi maksud begitu, tapi memang belum ada terfikirkan sih untuk bagian itu. Seperti itu. Nanti ini jadi PR Maksudnya Panita kita, nanti. maksudnya Nita ada goals dalam diri, tapi tidak dalam lingkup GMKI-nya begitu. Oke. Jadi Gimana sih ini Nita mau jelaskan? jadi PR Panita karena begini Hmm, deh. Justru dari visi goal itu kan maksudnya ya hmm, tujuan orang berorganisasi. Kita orang harus hmm, ada visi, targetnya hmm, seperti apa. Justru kalau orang punya goal, punya visi dan punya target yang ingin orang capai, maka orang akan tahu apa yang harus orang backing. hmm, Nah, misalnya ya, dulu kan Kak
Kak lihat so vakum nih. Soalnya tidak ada orang-orang. Para Hmm. BPC ini semua so kerja. Ada beberapa yang masih belum kelar memang, tapi ya bagaimana orang mengharapkan, bagaimana orang juga setengah mati. Eh, Sementara Kak itu fokus di pelayanan. Nah, Iya. Kak kasih contoh ya. Kak kasih contoh, Kak punya target adalah menambah kader. Hmm. Nah, karena Kak sudah target menambah kader, maka Kak harus tahu apa yang akan Kak backing. Apa? Masa Hmm. perkenalan. Masalahnya waktu Kak mau masuk di masa perkenalan, mau buat masa perkenalan maksudnya, Kak nggak tahu mau ambil orang-orang ini dari mana. Mau ajak Hmm. mahasiswa Unima ini dari mana. Hmm. Maka Kak harus lihat ada instrumen apa yang ada di sekeliling Kak. Satu, Kak punya GPMK. Dua, Kak punya relasi yang baik dengan OPK-OPK. Iya. BPMK. Kak punya relasi yang baik dengan kerukunan-kerukunan mahasiswa Ya. yang notabene juga beberapa Kak jadi pembina, ada Penasehat. juga yang Kak sering dipanggil tuh Relasi jadi baik bagaimana Kak? Hubungan? ah, iya maksudnya komunikasi yang baik, relasi yang baik juga karena kan beberapa kali misalnya kayak KMKT misalnya secara organisasi kan sering panggil Kak untuk jadi pembicara. Iya, soalnya di zaman Misalnya itu Andi banyak fans, kok Kang. iya, maksudnya ini Kak mau jelaskan supaya Nita juga boleh lihat instrumen apa sih yang ada di Iya, sekeliling itu Mbak tuh Nita Kak. dan Betul. gitu. Nah, akhirnya Kak gunakan itu untuk panggil orang-orang untuk maper. Kak. Makanya paling banyak waktu itu kan anak-anak KMKT yang datang. Hmm. Nita, Cian, Babo, Idul, dan siapa lagi waktu itu? Siapa kata yang orang Bintauna itu? Titi Pas. dan yang Oh, lainnya Kak itu. Kristi. Banyak sekali yang datang. Anak-anak Dia kan UPK yang nggak punya, bukan pengurus eh, waktu itu, Dang. iya, yang nggak punya Iya. adik-adik yang ketua-ketua UPK itu orang datang juga, begitu. Nah, jadi satu target untuk dapat itu so tercapai. Masalahnya orang-orang yang di pelayanan tuh, apalagi anak-anak KMKT ini, bukan masalah sebenarnya. Akan jadi persoalan ketika anak-anak pelayanan ini ketika dia datang orang datang gabung di GMKI, lalu kemudian GMKI tidak mengakomodir apa yang menjadi orang punya visi. Ini kan orang-orang yang so ada visi semua ini. Hmm. Cian, Idul, ini orang-orang so ada visi. Coba, bagaimana mungkin kalau Kak panggil pada orang, lalu kemudian Kak arahkan orang untuk cuma diskusi-diskusi soal politik misalnya atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Sementara anak-anak ini ngoni kakak ini tuh dorang itu terbiasa dengan pelayanan misi. Nah, itulah kenapa karena Kak Sudi pelayanan misi, Kak juga harus melakukan kegiatan-kegiatan misi. Tapi tidak boleh juga melupakan kegiatan-kegiatan yang penting juga dalam mempersiapkan leader di GMKI. Itulah kenapa penginjilan dan eh, budaya program yang dilakukan oleh GMKI ini itu jalan sama-sama. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu. Bahkan senior-senior GMKI Tondano itu tidak tahu yang Kak Baking ini untuk apa. Orang berpikir, oh, ada yang berpikir, kenapa ini GMKI Tondano semua dibawa di penginjilan-penginjilan begini lagi. Padahal ini Orang sangat lupa penting. kalau Kak nyandak bikin kegiatan itu, orang bukan lupa, orang nggak tahu kalau Kak nyandak bikin kegiatan itu, kan nggak bisa akomodir ini anggota-anggota atau kader-kader yang gabung ini. Justru nanti Apalagi orang orang akan itu jauh. berapi-api ya. Maksudnya Iya, sangat itu untuk penginjilan iya. Idul, Kak Cian, Kak Jadi kalau Kak Ide. nyandak akomodir ini, orang akan bilang begini, kayak apa ini di GMK isu begini-begini. Jadilah Hmm, orang lari, nyandak lagi dapat kader. Begitu. Tapi kan instrumenasi. terakomodir. Nah, itulah kenapa orang perlu ada goal dengan apa namanya target yang harusnya orang capai. Nah, untuk mencapai itu, orang bukan hanya sekedar bikin kegiatan, harus ada apa nama strategi. Strategi itu juga harus dari pribadi sebagai ketua ada, tapi juga strategi dalam bidang-bidang ya, sekretaris fungsional kan ada tuh. Nah, ini jadinya kok Kak yang bang. Tapi orang sharing, cuy. Iya Orang sharing share. nggak apa-apa. Kak P ini mungkin kita bisa
dengar, kok Nita bisa lakukan begitu. Iya. Nah, kalau Maksudnya lihat begitu, instrumen yang lain. iya, Kak Mm-mm. mau tanya untuk eh, komunikasi dan apa ya, kerjasama antara badan pengurus cabang. Nita dengan badan pengurus cabang lain bagaimana? Aman, Kak. Waktu menjalankan organisasi atau kerjakan program ini saling mendukung atau hanya beberapa orang saja yang aktif? Karena itu kan jadi penyakit tuh di pengurus-pengurus Iya. organisasi, bukan cuma di GMKI tapi di semua pengurus. Kebanyakan kalau contoh Kristen, orang Kristen ya kalau semua diutus, inilah aku, utuslah dia. Nah, kalau di Nita sendiri bagaimana? Oke, ya Kak. Untuk Nita dengan pengurus cabang, torang baik. Dan torang juga bisa dikatakan torang mempunyai visi yang sama untuk GMKI, maksudnya untuk menciptakan kader. Bersyukur juga nih tak sekretaris, Kak, dia kan kerja di kampus, Hmm. bagian administrasi untuk kemahasiswaan. Jadi dia yang lingkali rekrut-rekrut untuk mahasiswa Kristen yang ada di UDK. Makanya di Hmm. GMKI Kota Bagu itu banyaknya mahasiswa UDK, seperti itu. Hmm. Dan kemudian mereka juga ingin belajar, ingin belajar ber-GMKI karena di sini juga tidak ada wadah untuk dorang menjadi suatu apa pemimpin begitu. Dan sangat senang bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan mereka. Walaupun ada beberapa yang kurang aktif. Ya, Kak tahu kan SDM di sini. Toh seperti itu. Contoh, aduh nih tak subuh Kak, tapi enggak enak kan. Contoh orang tua, maksudnya bisa dikatakan kurang mampu, sehingga tidak ada uang untuk datang-datang di kegiatan ibadah saja agak sulit begitu. Apalagi orang pertemuan untuk diskusi seperti itu, no, Kak. Dan kemudian eh, ada juga orang tua yang tidak izinkan, karena kan DP orang tua pasti apa so ini GMKI begitu belum paham. Jadi DP kendala-kendala itu no, Kak, sama dengan untuk pengurus banyak yang tidak aktif karena mungkin mereka belum rasa memiliki ini GMKI, tapi ada beberapa yang sudah paham dan sudah aktif ber-GMKI. Hanya tiga, tiga, empat orang lah yang seperti itu. Nita ada badan pengurus cabang lain, ada motor, ada kendaraan. Ada Kak, tapi hanya dua, dua orang lah, dua, tiga orang begitu. Tapi kalau Hmm. untuk yang so kerja ada Kak, tapi kan orang agak sibuk juga kan mau pi ambe. Jadi cuma satu orang kasih yang jadi datang ambe itu Vicky. Jadi Vicky kan itu dia masih mahasiswa di UDK. Bahkan Kiardo, dia ya, Pikiardo. nah, Vicky Landeli. Jadi dia pernah Kak ibadah ibadah cabang panita tuh pertama 7 kali balik dia karena dia muat dua-dua kan yang lain masih kerja ini kan nanti nunggu begitu seperti itu. Jadi kalau mau Nah, bilang itu kendaraan itu agak sedikit karena itu sih Kak. oke. Hmm. Memang beda ya, orang kalau di Unima itu karena di lokasi kecil di Teta Arang, jadi banyak Hmm. orang cuma datang di ibadah cabang itu berjalan jalan kaki. Tapi ada juga yang orang datang ambil dengan oto, dengan Iya, motor, bagi siapa yang ada oto dan nah dan belum ada auto kok Nita no. nah itu makanya so boleh cari oto mainan, si oto. Atau mungkin boleh kasih doi apa namanya, doi jajan, doi oto misalnya tuh kasih kumpul di Iya satu sudah lokasi sepakat. diambil. Nah, itu bagus. Tapi Kak Iya. tertarik loh dengan siapa tadi di nama Vicky Ardo atau Vicky ya? Vicky Landele. Vicky, yo. Orang-orang yang seperti Vicky ini sebenarnya Nita harus tarik jadi Mm-mm. apa DP nama ya? Tim tim begini Transportasi. kok. Iya, begini. Memang dalam organisasi itu ada kepengurusan, ada badan pengurus cabang. Contoh di GMKI ya, ada badan pengurus cabang. Tapi kendalanya akan persoalannya selalu terjadi bahwa tidak semua pengurus itu bekerja. Sama yang tadi Kak bilang, inilah aku utuslah Ya, dia.
Terus kalau sudah nak bekerja, sudah nak dipanggil, misalnya Nita tuh so panggil-panggil nih satu orang badan pengurus cabang, so dipanggil-panggil nyak datang, ya ada waktunya pasti Nita nak mau panggil, so lala aja panggil nyak mau datang. Nanti kemudian nanti lihat ini mudah-mudahan yang mau terjadi, tapi biasanya jika terjadi, nanti itu playing victim. Oh kita kok nyak datang lantaran sudah ada panggil, kita kok nyak datang karena kita pasti upah ketua, kita kok nyak datang karena kita lihat kok ini so begini-begini. Banyak sekali alasan nanti akan muncul yang akhirnya berujung kepada menyalahkan ketua atau pengurus lain, menyalahkan organisasi untuk membenarkan dia punya kesalahan. Nah, ini kan jadi lucu. Tapi begini, Takutnya seperti yang itu, punya Kang. maksud, Karena ya, Nita mesti belajar nanti kemudian untuk tarik orang-orang seperti Vicky ini, yang punya hati dan kerelaan misalnya untuk mau ambil orang untuk jadi tim diskusi. Ini Vicky P apa DP nama P posisi apa dia, kabit atau sekfung. dia Kabid Akspel. Oh iya penjelasan dia kabit akpol jadi banyak beraksi nuka tuh aksi dan pelayanan toh ya. Nah justru lebih bagus kalau dia kabit karena memang empat DP orang itu kabit lah toh. tuh, Kak, untuk ibadah cabang. Oh iya karena kan kalau di GMKI ada empat kabit kak, sudah nggak tahu sekarang seberapa, masih empat atau so lebih. Kalau di Kota Mobagu ada berapa kabit? Kabid Or, Kabid Kabit Akspel, OR, kabit PKK, Kabid Akspel, Akspel. Kabid Informatika. Oke, kalau empat orang dulu UKI, Umum Komunikasi Informatika. Ada kabit Oh, lain lagi, pemberdayaan perempuan, nah ada, Kak. pendidikan kader dan kerohanian. Ah, iya ada. Kalau jadi Kemudian, berapa oh, kabit ini? Nah, taruhlah lima atau enam lah. Toh kalau dulu kak punya, iya. kalau orang dulu empat empat kabit sih. Nah, biasanya kan secara organisasi kabit ini jadi tim tim pemikirnya ketua tuh, penasehat pemberi masukan. Jadi lebih bagus kalau Vicky ini dia adalah kabit. Kalau misalnya kabit-kabit lainnya agak setengah mati, Hmm. boleh aja dia untuk diskusi, untuk sharing secara pribadi. Kita kok suka begini, kita ada kerenduan begini, yuk orang mau backing. Hmm. Tapi jangan berharap ke yang lain. Bukan jangan berharap, maksudnya begini. Silakan diumumkan, dirapatkan, tapi jangan berharap penuh teman-teman itu semua bisa mengerjakan apa yang jadi Nita punya goal. Nggak bisa. Hmm. Goalnya Nita harus dituangkan melalui pemikiran, disampaikan di rapat pengurus, apakah itu di sidang pleno atau di rapat pengurus harian. Oh, kemudian nanti di apa namanya dijabarkan oleh ketua-ketua bidang dalam bidangnya masing-masing, dieksekusi oleh sekretaris fungsional bidang masing-masing. Oke, tapi Nita harus ada goal. Kalau Nita ada goal, maka setengah mati ini kabit mau mengarahkan juga DP bidang. Iya, Atau Kak. bisa jadi kalau Nita tidak ada goal, tidak tahu apa yang akan mengerjakan, berharap ke ketua bidang masing-masing, bisa jadi Nita akan kaget, kayak apa orang bikin begini, kayak apa orang bikin begini. Nah, soal bakal akhirnya jadi Mhm. sesuatu yang tidak bagus untuk relasi antara badan pengurus Benar. cabang. Jadi penting sekali itu harus ada tim kecil. Tim kecil dan usah namanya tim kecil. Jadi satu ketua bidang dan kemudian dua atau tiga orang pengurus sekretaris fungsional itu so kuat. Hmm. Kerjakan terus itu. Yang lain-lain itu kalau mau panggil-panggil apalagi alasan doi oto apa segala macam ya orang nggak bisa paksa. Karena apalagi alasan doi oto itu cuma jadi alasan mau rapat mau ibadah doi oto nggak ada. Tapi kalau mau berjalan doi oto tiba-tiba ada. Misalnya ya orang kan nggak tahu orang nggak mau berpikir apa tapi kan ya orang nggak menafikan bahwa kadangkala ada alasan-alasan yang dibuat untuk kemudian sebenarnya itu hanya untuk mau tutupi bahwa kita kok malas mau ibadah, kita malas kok mau berorganisasi Hmm. begitu dah. Tapi mudah-mudahan di Kota Mobagunya Anda.